Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Iya. Oh iya, yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdul Aziz, Hadir, Bu. Rais, Lukman, Muafi, masuk semua ya. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, kira-kira di antara kalian ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri atas dua kata, yaitu oikos berarti rumah tangga dan nomos yaitu berarti aturan. Dengan demikian, oikonomia dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Ya, minggu lalu kita membahas tentang konsep ilmu ekonomi, dan hari ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelumnya di antara kalian ada yang pernah dengar atau baca gitu masalah ekonomi di Indonesia itu ada berapa? Bisa tolong sebutkan? Benar ya. Masalah pokok ekonomi di Indonesia itu ada dua. Masalah pokok era klasik dan masalah pokok era modern. Tujuan dari pembelajaran Ibu hari ini adalah kalian mampu menjelaskan apa saja masalah pokok ekonomi yang ada pada suatu negara, terlebih Indonesia. Dan kalian mampu memahami serta menjelaskan apa saja sih sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Ya. Ibu harap kalian dapat memahami dengan baik materi yang Ibu jelaskan hari ini. Karena apa? Karena materi ini penting untuk kalian ketahui tentang apa saja sih masalah pokok ekonomi yang ada di suatu negara, salah satunya Indonesia. Dan Ibu harap kalian dapat lebih mengkritisi dan mencari tahu bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut. Kita lanjut ke materi ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan masalah ekonomi pada era klasik itu ada tiga. Yang pertama adalah masalah produksi, menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta, menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Yang kedua adalah masalah distribusi, menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga adalah masalah konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu barang atau jasa. Selanjutnya Ibu akan membahas masalah pokok ekonomi pada era modern. Juga ada tiga ya. Yang pertama adalah barang apa yang harus diproduksi. Dalam hubungannya dengan masalah tersebut, pemerintah atau produsen harus memperhatikan barang apa dan berapa banyak barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, apakah telah tersedia sumber daya untuk menghasilkan barang tersebut? Yang kedua adalah barang apa yang harus diproduksi. Produsen harus menentukan siapa yang akan melakukan produksi. Setelah jumlah dan jenis produksi dipilih, persoalan yang harus dipecahkan yaitu bagaimana barang tersebut diproduksi.
teknologi apa yang digunakan, siapa yang memproduksi, sumber daya apa yang diperlukan. Yang terakhir adalah untuk siapa barang harus diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Kita lanjut kepada sistem ekonomi. Terjadinya kelangkaan dalam sumber daya ekonomi yang menimbulkan masalah ekonomi yang akan melahirkan tindakan untuk memecahkannya. Suatu negara memiliki cara tersendiri dalam memecahkan permasalahan ekonomi negaranya. Dari sini ada yang mengerti? Ya, silakan. Tadi siapa namanya? Asis ya. Ya, pengertian dari sistem ekonomi itu sendiri adalah suatu cara pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Dan sekarang Ibu akan melanjutkan ke macam-macam sistem ekonomi. Ada yang tahu sistem ekonomi dibagi menjadi berapa macam? Ya, silakan. Ada 5 macam, yaitu sistem ekonomi tradisional, dan 2 terpusat, pasar, 3 campuran, 4 dan 5 dan Islam. Ya, sistem ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau komando, yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar, yang keempat adalah sistem ekonomi campuran, dan yang kelima adalah sistem ekonomi Islam. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertiannya dari sistem ekonomi tradisional. Pengertian dari sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Yang kedua adalah karakteristik dari sistem ekonomi tradisional adalah 1. Tujuan produksi tidak terlalu dimotivasi untuk mencari keuntungan. Yang kedua, skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah 1. Tidak ada persaingan tidak sehat di bidang ekonomi, karena pada diri mereka terlekat rasa persaudaraan yang kuat. 2. Mereka hidup aman karena masih merasa keluarga. Kurangannya 1. Efisiensi dan efektivitas kurang karena bersifat tradisional. Yang kedua, tingkat kemakmuran rendah karena produktivitas rendah. Kemudian, Ibu akan menjelaskan sistem ekonomi terpusat. Pengertian dari sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Karakteristik dari sistem ekonomi terpusat adalah 1. Penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi dikuasai oleh negara. 2. Persoalan pokok ekonomi sepenuhnya direncanakan oleh negara atau pemerintah. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudahnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, terjadinya pemerataan pendapatan antar berbagai lapisan masyarakat. Kekurangannya 1. Potensi inisiatif dan kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang. Yang kedua, sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, bisa tolong bantu Ibu membacakan? Ya, silakan. Iya, maju dong. Maju. Pelan-pelan aja ya.
Pengertian sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di masyarakat. Karakteristik faktor produksi dikuasai dan dikelola individu. Yang kedua, kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan maksimal. Iya, udah, makasih ya. Ada yang bisa bantu Ibu lagi untuk membacakan? Siapa tadi namanya? Lukman ya? Ayo Lukman, bacain. Yo. Pengertian sistem ekonomi. Campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem pasar dan terpusat. Kelebihan. Kedengeran di belakang? Dengar. Kekurangan sistem ini mengadopsi semua kelebihan yang ada pada sistem pasar terpusat serta membuang semua kekurangan dari kedua sistem ekonomi tersebut. Ya, makasih. Jadi, sistem ekonomi campuran ini adalah sistem di mana sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pasar dan sistem terpusat. Yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam. Biar Ibu yang baca ya. Pengertian dari sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam yang universal. Karakteristik dari sistem ekonomi Islam adalah pemilikan barang bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkan. 2. Mencegah penindasan ekonomi dengan tidak merata. Penerapannya dari sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, bank muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, pusat-pusat perdagangan yang berdasarkan syariah. Ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam memasukkan nilai-nilai Islam sebagai variabel dalam kegiatan dan kebijakan ekonomi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 pasal 33. Ini dibuka ya. Udah apa-apa ya, dibuka ya. Yang pertama adalah kekeluargaan. Apa sih kekeluargaan? Kekeluargaan menggambarkan semangat kebersamaan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang terdapat di Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama. Yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama lebih penting dibanding persaingan dalam melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga adalah gotong royong. Identitas penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah keadilan. Keadilan, setiap pelaku ekonomi dapat memperoleh bagian sesuai dengan prestasi kerjanya atau sesuai dengan kontribusinya dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, kemandirian. Kemandirian menjadi nilai dasar yang mencerminkan ketidaktergantungan bangsa Indonesia kepada pelaku ekonomi asing. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan
karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Kalau tadi ya nilai-nilai, sekarang karakteristiknya ya. Yang pertama adalah kekeluargaan. Kekeluargaan menjadi asas mendasar dalam demokrasi ekonomi Indonesia. Yang kedua adalah peran negara sangat penting dalam mengelola sumber daya ekonomi yang terpenting bagi masyarakat. Sambil ditulis ya di bukunya. Yang ketiga adalah kemakmuran masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang terdapat di tanah air Indonesia. Yang keempat, melarang adanya sumber daya alam di tangan perorangan atau pihak-pihak tertentu. Gak usah ditulis ya kepanjangan. Yang kelima adalah perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 pelaku utama, yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, dan BUMS. Mungkin di antara kalian ada yang tahu angkatan dari BUMN, BUMD, dan BUMS? Ada yang tahu? BUMN kau tahu? Apa? Silakan. Badan Metamorfosis. Gini, BUMN itu badan usaha milik negara, sedangkan BUMD badan usaha milik daerah, dan BUMS adalah badan usaha milik swasta. Nanti sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberi kalian PR. Dikumpulin minggu depan ya. Buka bukunya halaman 35 ya. Semua, Bu. Iya, semua. Minggu depan kumpulin di meja Ibu. Baiklah. Ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Iya, silakan. Jadi kesimpulannya masalah pokok ekonomi klasik ada 3, yaitu 1 masalah produksi, 2 masalah distribusi, 3 masalah konsumsi. Sedangkan masalah pokok ekonomi modern ada 3. 1, barang apa yang harus diproduksi, dan 2, bagaimana barang harus diproduksi, dan 3, untuk siapa barang harus diproduksi. Ya, cukup ini yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menambah pengetahuan kalian di pertemuan minggu depan, nanti kalian baca bab selanjutnya ya. Untuk PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.